Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Rahmadina dari kelas 2A Pendidikan Matematika Winsus Karyau. Baiklah, di video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang materi yang pertama, ejaan bahasa Indonesia, dan yang kedua, materi tentang diksi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dari Bapak Ripi Hamdani MPD. Selamat menonton! Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, ejaan ialah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk kata atau kalimat di dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Ejaan ini memiliki 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Yang kedua, aspek morfologi yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis, dan yang terakhir, aspek sintaksis yang menyangkut penanda ujaran tanda baca. Tujuan adanya aturan kaidah ejaan ini ialah untuk memberi pengertian pada tulisan agar lebih jelas dan memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Selain itu, fungsi ejaan secara khusus ialah yang pertama, sebagai landasan pembakuan tata bahasa, yang kedua, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, yang ketiga, sebagai alat penyaring dari masuknya unsur-unsur bahasa lain, baik secara kosakata maupun istilah ke dalam bahasa Indonesia. Pemakaian huruf ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, huruf abjad. EYD menggunakan 26 huruf dan setiap huruf melambangkan fonem tertentu. Ke-26 huruf ini dapat digolongkan ke dalam 2 bagian, yaitu vokal dan konsonan. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, I, U, E, dan O. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia, terdapat diftong yang dilambangkan dengan huruf I, AU, dan OI. Selanjutnya, gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia, terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Selanjutnya, pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika di tengah kata ada 2 vokal yang berurutan, pemenggalan itu dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Yang kedua, jika di tengah kata ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan, di antara 2 buah huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. Yang ketiga, jika di tengah ada 2 huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Gabungan huruf konsonan tidak pernah dipisahkan. Pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Pertama, huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai unsur pertama kata pada awal kalimat. Huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Selanjutnya, penulisan kata. 1. Kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Kedua, kata turunan. Imbuhan awalan, sisipan, dan akhiran ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai.
Yang ketiga, kata ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Yang keempat, gabungan kata. Gabungan kata yang lazim disebut sebagai kata majemuk, termasuk istilah khusus, unsur-unsurnya pun ditulis terpisah. Yang kelima, kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan kata ganti ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Selanjutnya kata depan di, ke, dan dari. Kata depan ini ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Selanjutnya yaitu kata si dan sang. Kata si dan sang ini ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Selanjutnya singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan 1 tanda titik. Sedangkan akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan kata dari deret kata, seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Selanjutnya yaitu angka dan lambang bilangan. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan, lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. Angka ini lazim dipakai untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada alamat. Jika penulisan lambang bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, bilangan utuh dan bilangan pecahan. Penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas 2 golongan besar. Yang pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, unsur pinjaman yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan yaitu sebagai berikut. Materi selanjutnya pemakaian tanda baca. Ada 15 tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda koma juga dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Yang ketiga yaitu tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis. Tanda titik koma juga dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk. Yang keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian. Yang kelima, tanda hubung. Tanda hubung ini menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Selanjutnya yaitu tanda pisah. Tanda pisah ini membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar baun kalimat. Selanjutnya yaitu tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Kemudian tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Selanjutnya yaitu tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan,
ataupun rasa emosi yang kuat. Selanjutnya yaitu tanda kurung. Tanda kurung ini mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku ini mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis oleh orang lain. Selanjutnya tanda petik. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lainnya. Tanda petik juga mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Ada juga tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal ini mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Tanda petik tunggal mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata dan ungkapan asing. Selanjutnya yaitu tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Tanda garis miring juga dipakai sebagai pengganti kata atau dan tiap. Yang terakhir yaitu tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Materi selanjutnya yaitu diksi. Diksi merupakan pilihan kata. Diksi juga diartikan sebagai suatu pernyataan yang digunakan untuk dapat mengungkapkan sebuah gagasan ataupun mengungkapkan suatu cerita dengan meliputi persoalan seperti gaya bahasa atau ungkapan gagasan. Dengan diksi ini, maka tiap-tiap kata dapat dibaca serta dipahami pembaca maupun pendengar. Pengertian diksi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Susilo Mansuruddin, diksi merupakan sebuah pemilihan kata yang sesuai serta tepat yang dapat memberi suatu nilai pada kata untuk para pembaca. Yang kedua, menurut Keraf, diksi merupakan pemakaian kata yang digunakan untuk dapat menginformasikan sebuah gagasan dalam bentuk kelompok kata yang sesuai serta tepat dalam situasi. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi merupakan penggunaan kata yang tepat dalam penggunaan di dalam sebuah gagasan pokok pembicaraan pada pilihan kata. Yang terakhir menurut Andre, diksi merupakan pilihan kata yang tepat dan selaras dalam mewakili perasaan yang nyata dalam pola sebuah kalimat. Selain itu, syarat dari diksi ialah yang pertama, ketepatan dalam melakukan pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Yang kedua, pengarang tersebut harus memiliki kemampuan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin diutarakan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi serta nilai bagi pembaca. Yang ketiga, menguasai berbagai kosakata serta mampu untuk dapat memanfaatkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, serta mudah untuk dipahami ataupun dimengerti. Selanjutnya, makna leksikal. Menurut Waridah, makna leksikal adalah makna jenis-jenis kata yang belum mengalami proses perubahan bentuk, yang bersifat konkret dan denotatif atau mempunyai makna yang sebenarnya. Nama lain dari makna ini adalah makna kamus. Dikatakan makna kamus karena semua makna kata leksikal merupakan makna yang berasal dari kamus, terutama Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun makna gramatikal menurut Waridah adalah makna jenis-jenis kata yang terbentuk setelah mengalami proses gramatikalisasi, seperti pemberian macam-macam imbuhan, reduplikasi atau pembentukan jenis-jenis kata ulang, atau pemajemukan kata yang membuat kata dasar menjadi kata majemuk. Makna gramatikal sangat tergantung dari struktur jenis-jenis kalimat. Oleh karenanya, makna kata ini sering disebut sebagai makna struktural. Baiklah, sekian dulu video pembahasan dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.